Komisi B DPRD Kota Surabaya memfasilitasi hearing antara warga dan manajemen tempat usaha Kesbar di kawasan Rungkut, Surabaya. Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait kebisingan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Komisi B DPRD Kota Surabaya memanggil warga dan manajemen Kesbar dalam hearing yang digelar pada Rabu siang. Pertemuan ini juga dihadiri dinas terkait, Lurah Kedung Baruk, serta Camat Rungkut. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan keluhan utama terkait kebisingan yang ditimbulkan dari aktivitas hiburan di dalam lokasi usaha. Selain itu, warga juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan sejak beroperasinya tempat hiburan. Menanggapi hal itu, pihak manajemen Kesbar menyatakan telah melakukan sejumlah perbaikan, di antaranya memasang peredam suara berlapis di seluruh sisi bangunan, serta mengurangi penggunaan subwoofer untuk menekan tingkat kebisingan. Dalam hearing itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya menjelaskan Kesbar sudah mengantongi izin sebagai restoran dan bar. Komisi B menegaskan operasional usaha harus sesuai dengan izin yang dimiliki. Aktivitas hiburan masih diperbolehkan, namun dengan batasan ketat, termasuk larangan penggunaan musik DJ atau house music, serta pembatasan tingkat kebisingan maksimal 55 desibel. Selain aspek perizinan, Komisi B juga menyoroti pentingnya komunikasi antara pengelola usaha dan warga. Konflik yang terjadi dinilai dipicu kurangnya pendekatan sosial dari pihak manajemen. Di sisi lain, DPRD juga mengingatkan bahwa keberadaan usaha seperti Kesbar merupakan bagian dari investasi yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Terlebih, kawasan tersebut memang diperuntukkan sebagai area bisnis dan hiburan. Ini kan maksudnya yang harus menjadi catatan perhatian, jadi sinkronisasi dalam pengawasan terkait perizinannya, karena kan antara pemerintah kota juga provinsi ini kan ada keterkaitan, sehingga jangan sampai setiap permasalahan itu akhirnya dibebankan juga kepada pengusaha. Ini yang dalam catatan. Jadi berbagai permasalahan tadi sudah mengerucut ya. Jadi dengan suara ternyata yang mungkin terdengar keluar. Nah ini kan betul memang harus diperbaiki. Bukan harus ditutup kan seperti ya. Ini kasihan melihat dengan yang mau investasi memberikan KD kepada Surabaya. Di sisi lain juga jaminan ya. Jadi sinergi antara pengurus ya. Kalau kita juga berusaha untuk berusaha atau bisnis ya di area tersebut, itu pasti kan setidaknya ada komunikasi. Nah ini komunikasi jangan sampai buntu. Segala kekurangan atau segala sesuatunya ini memang harus butuh dikomunikasikan. Daerah mer atau multi-district di sana, tapi memang ada keluhan warga terhadap kebisingan suara, juga terhadap jam buka tutupnya, itu juga harus diperhatikan. Dan warga juga sebagai alat kontrol sosial yang bisa disampaikan dan bisa menjadi kebijakan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya. Maka kami sudah menyepakati semua antara warga dan juga pemilik Kesbar tempat usaha tadi agar kebisingan tadi tidak sampai mengganggu warga dan sesuaikan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup, dan juga tidak boleh untuk mengganggu warga sekitar. Dan juga dari pihak pengusaha agar tidak bisa merekrut pekerja dari lingkungan warga masyarakat sekitar. Artinya terkait perjual beli minum itu restoran itu tidak bermasalah gitu ya? Jadi namanya sudah diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan perundang-undangan. Ada limitasinya, ada batasannya. Dan ini kota besar, Kota Surabaya, dan zonanya, zonanya sudah memenuhi persyaratan semua. Perizinan dari pemerintah Kota Surabaya sudah lengkap, tinggal dari pemerintah provinsi tentang klub malam yang juga harus segera untuk diselesaikan.
Sementara itu, Humas Kasbar Sandi Repi mengungkapkan sangat mengapresiasi hearing di DPRD Surabaya ini membuat semuanya terbuka, perizinan sudah ada, termasuk izin minuman beralkohol golongan B dan C. Pihaknya saat ini juga sedang berproses untuk izin sebagai tempat hiburan malam, yakni nightclub. Di tingkat provinsi, terkait gangguan suara, pihaknya akan terus memperbaiki. Selain itu, untuk penampilan DJ juga sudah tidak ada. Pihak manajemen juga menyatakan akan meningkatkan komunikasi dengan warga sekitar serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, meski hingga kini belum ada warga yang melamar. Kita patuh dan taat, dan ini sudah kita lakukan, sudah mulai semenjak kejadian demonstrasi tersebut, kita sudah tidak jalankan sampai sekarang. Jadi nggak ada proses Tidak. Kami punya dokumentasi setiap hari apa yang dilakukan. Sudah. Nah, dengan hasil hearing ini tadi Pak Sandi sendiri seperti apa dari sebagai pihak Kasbar, bagaimana Pak Sandi? Kalau saya sih berterima kasih Pak ya dengan undangan daripada DPRD Kota Surabaya bisa memediasi warga supaya lebih cepat lah ini selesai. Ya, saya sih sangat berharap ya bisa hidup bersama di tonggolan ya, kita bertetangga dengan baik itu seperti apa sih. Itu aja sih saya berharap bisa ada jalan keluar yang terbaik buat kedepannya. Artinya saat ini yang beroperasi apa Pak Sandi? Bar dan restonya. Resto ya. Untuk musik, DJ dan lain sebagainya. DJ sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya. Artinya sudah sebelum ini sudah melakukan tidak beroperasi gitu ya. Betul Pak. Dengan adanya hearing ini diharapkan tercapai titik temu antara kepentingan warga dan pelaku usaha sehingga aktivitas bisnis tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. DPRD Kota Surabaya meminta kedua pihak untuk terus menjaga komunikasi dan mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya kondusivitas di kawasan tersebut.